adik semua, berarti sehat. Ibu senang kayak gitu ya. Harus semangat datang ke sekolah. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran, biar lebih semangat lagi, Ibu mau kalian menyanyikan satu lagu wajib ya, Indonesia Raya ya. Supaya apa? Supaya timbullah jiwa nasionalisme kita sebagai generasi penerus, supaya kita cinta terhadap tanah air. Jadi sekarang semuanya coba berdiri ya, berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Hitungan ketiga langsung Indonesia Raya. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sekarang tepuk tangan dulu nak. Semangat ya. Sekarang semuanya duduk kembali, duduk yang rapi ya. Ibu mau tanya nih, ya. Ibu mau tanya sebelum kita ke materi kita, Ibu mau tanya. Ada nggak yang tahu apa arti aturan? Silakan. Tata tertib. Aturan adalah tata tertib. Ada lagi yang mau jawab? Apa itu arti aturan? Oke, tadi Syakira menjawab tata tertib. Baiklah, ya kan? Jadi aturan itu adalah segala sesuatu yang harus kita taati, kita ikutkan, kita laksanakan. Itulah yang dikatakan dengan aturan. Oke, sekarang coba kalian ambil buku pelajarannya. Ya. Siapkan buku pelajarannya. Menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini, ya. Jadi nak, tujuan pembelajaran kita kali ini mengenai aturan yang pertama itu adalah agar peserta didik itu mampu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan yang ada di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Ya, itulah tujuan kita. Yang kedua, agar peserta didik itu mampu mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Tepuk semangat kita ya. Masih ingat kan? Oke, ya. Semuanya ya. Tepuk semangat. Kita lihat videonya. Adalah kita kenyamanan dan ketertiban. Aturan sekolah adalah
sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah harus lebih awal. Supaya tidak terlambat sekolah, kamu harus bangun pagi dan tidak tidur terlalu malam. 3. Mengikuti upacara bendera. Hari Senin di sekolah diadakan upacara. Tujuannya untuk melatih kedisiplinan dan menanamkan rasa nasionalisme. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar, kita diharuskan untuk berdoa. Berdoa itu dilakukan secara khusyuk. Dalam berdoa, kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, serta keselamatan dalam perjalanan pulang ke rumah. Berdoa merupakan pengamalan sila ke-1. 5. Masuk dan keluar kelas secara tertib. Masuk dan keluar kelas dengan tertib merupakan peraturan sekolah yang harus ditaati oleh setiap siswa. Masuk dan keluar kelas yang tidak dilakukan dengan tertib akan menimbulkan ketidaknyamanan suasana di lingkungan sekolah. 6. Melaksanakan piket kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan kelas sebelum digunakan untuk belajar. Anggota regu piket wajib datang lebih pagi dari teman-teman yang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya piket, kondisi kelas menjadi bersih dan nyaman, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar. Ketiga, lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak sehat. Ketidaktaatan siswa dalam membuang sampah di lingkungan sekolah yang dipersilakan di mana-mana. Akibatnya, lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak sehat. Selain itu, lingkungan sekolah menjadi tidak nyaman dan siswa pun mudah terserang penyakit. 4. Suasana sekolah tidak kondusif. Situasi kondusif di sekolah akan tercipta jika semua warga sekolah mematuhi aturan yang berlaku. Oke, mana tepuk tangannya? Itulah tadi ya sekilas mengenai video mengenai aturan di sekolah, ya kan? Sudah nampak tadi ceritanya kan? Nah, ibu mau tanya lagi. Tadi kan kita sudah nonton ya, sudah melihat videonya. Ibu mau ada orang yang bisa menjawab pertanyaan ibu ya. Angkat tangannya nanti baru silakan jawab. Jadi dari setelah kamu menonton video ini tadi, siapa yang tahu aturan apa saja yang ada di sekolahmu? Di sekolah kita apa saja aturannya? Ada yang bisa jawab? Yuk, aturan yang ada di sekolah. Ya, silakan deh Pak. Buang sampah pada tempatnya. Ya, lagi ada lagi? Siapa yang bisa jawab? Ya. Delia apa? Berbahasa dengan sopan. Bagus. Lagi, aturan yang ada di sekolah. Ya, Alisa? Melaksanakan piket kebersihan ya. Ada lagi yang mau jawab aturan sekolah? Ya? Syakira? Memakai seragam yang rapi. Oke, itu tadi beberapa aturan yang ada di sekolah kita ya kan? Tapi di sini ada lagi yang mau nanya? Ada yang bertanya? Tidak? Oke, si Panji? Oh, untuk apa aturan dibuat? Oke, ibu ulang sekali lagi. Jadi aturan itu dibuat supaya kita itu bisa hidup dengan tertib, dengan nyaman, aman, dan harmonis, ya. Karena hidup itu memang harus teratur. Contohnya saja, saat kamu bangun pagi ke sekolah, kalau kamu bangunnya jam 7, maka ke sekolah bisa terlambat. Maka dibuatlah aturan
Jam berapa? Jam 3 dia mau sholat apa? Tahajud ya kan? Bangunnya jam berapa lagi biasanya? Paling lama jam 6 sudah siap-siapan pergi ke sekolah biar tidak terlambat. Nah, itulah gunanya aturan dibuat ya, supaya disiplin. Oke? Sekarang Ibu mau membagikan kelompok. Ya. Ibu mau kita membagikan ke kelompok. Ibu buat ada 4 kelompok ya, sesuai sama bangku kalian. 1, 2, 3, 4. 4 kelompok. Dibagi ya, Nak ya. Jadi kelompok 1 itu bukunya Nak. Nah, yang buku sama ini aja. Ya, buat dulu nama kelompok kalian. Ya, yang di atas buat dulu nama kelompok. Kemudian kamu baca dulu, baru setelah itu kamu jawab. Ya, kamu jawab secara berkelompok. Diskusikan apa jawabannya. Paham? Paham. Ayo. Siapa yang nggak paham biar Ibu bantu. Jangan satu orang saja yang menulis, dibagi. Ayo, dibagi. Buat dulu nama kelompoknya. Nama kelompok ini apa? Ini namanya nama kamu. Buat. Kamu kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2. Ya. Dibagi nanti tugasnya. Ada yang buat tentang konsep, ya kan? Disiapkan dulu dijawab ya, secara berkelompok, semuanya bekerja. Oke, semua dijawab. Udah diskusi ya, ini gambarnya, ini kan ada gambarnya kan. Yang satu, terlambat ke sekolah. Apakah gambar-gambar tersebut merupakan pelanggaran aturan? Ibu kasih waktunya 10 menit. Ini dijawab. Ini ada pertanyaan kan? Apakah gambar-gambar tersebut merupakan bentuk pelanggaran? Gambar-gambar ini. Nah, jawab nomor 1. 10 menit ya. Sudah dapat? Isikan apa saja yang tidak dibagi. Ini dijawab juga. Paham? Siapa yang nggak paham? Nah, ini dijawab. Kamu tengok gambarnya. Kamu lihat gambarnya ini. Apakah gambar-gambar tersebut merupakan bentuk pelanggaran aturan? Ada kan ini jawabannya. Buat jawabannya Pak. Kerjasama biar cepat selesai. Kalau nggak tahu boleh tanya lagi. Ya, mana yang mau dicoret-coret? Jangan dicoret-coret. Salah gitu ya. Atau kayak Mas? Mau diganti? Mau diganti? Oke. Pakai tipe coba atau dicoret dari saja. Ya. Makanya tentukan dulu aturan
membuang sampah sembarangan. B, buat di sini B. B, membuang sampah sembarangan. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Baru di sini yang C, mencoret-coret dinding di kelas. Apa akibatnya? Kamu jawab di sini. Kalau coret-coret dinding bagaimana? Hah? Kamu tulislah di situ. Oke. Setiap kelompok mengumpulkan ke depan ya satu orang. Ya, kelompok mana yang belum kumpul? Ayo, satu lagi. Ya, sudah selesai ya tugas kelompoknya. Silakan kelompok satu. Yuk semuanya ke depan. Kelompok satu. Jatuh nak. Jatuh. Ya, tengok jalannya ya. Ya. Bawa Low pertama. battery, please charge. Ya. Mari ke depan sini tadi nak. Yang dengar kawannya. Yang lain perhatikan, dengarkan ya. Sentase ke depan. Yang lain memperhatikan. Oke, bisa kita mulai? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 terdiri dari Dila, Atifa, Ajum, Akla, dan saya sendiri. Kami akan membacakan hasil kerja kelas kerja kelompok kami mengenai aturan di sekolah. Aturan di sekolah yang kami buat ada 5. 1. Memakai seragam sekolah yang rapi. 2. Datang ke sekolah tepat waktu. 3. Mengikuti upacara bendera. 4. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 5. Masuk dan keluar dengan inilah hasil kerja kelompok kami. Sampai di sini ada yang ingin bertanya teman-teman. Ada yang ingin bertanya dari kelompoknya itu yang ke depan? Ada yang bertanya? Tadi kan sudah disebutkannya itu aturan di sekolah, memakai seragam sekolah yang rapi ya kan, kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang ingin bertanya? Angkat tangannya nak, biar tahu kawan ya. Saya kira silakan. Harus memakai seragam rapi. Nah, ada yang nanya apa itu harus memakai seragam rapi? Kita harus memakai seragam rapi dan Seragam rapi, berarti lengkap ya kan? Iya, maksudnya memakai seragam yang lengkap. Kalau hari Senin pakainya baju apa? Warna apa? Iya, putih merah ya kan? Kalau hari Jumat Sabtu pakainya apa? Harus sesuai. Iya. Kalau pakai olahraga, pakaian olahraga. Ya seperti itu. Ya silakan lagi. Tutup ini. inilah Terima kasih. Oke, beri tepuk semangatnya dulu ya. Kelompok pertama ya. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan satu lagi soal, dijawab masing-masing ya. Ibu bagikan soal, kamu jawab masing-masing. Gak boleh apa? Tidak boleh nyontek. Jawab sama pengetahuan kamu sendiri. Oke, sambil mengerjakan tugasnya ya, sambil dengarkan hasil penilaian kerja kelompok yang tadi. Ibu mau bacakan hasil nilainya ya, yang kerja kelompok. Kelompok yang pertama tadi mendapat nilai 80. Tepuk tangannya. Oke. Kelompok yang kedua mendapat nilai 70.
mendapat nilai 85. Tepuk tangan yang mana? Oke. Sambil dikerjakan ya. Sudah siap? Satu orang aja ya yang ke depan ya, biar nggak rame kali yang ke depan. Oke? Oke, sudah selesai. Yang belakang sudah kumpul semua kan? Oke, kalau sudah selesai. Nah, Ibu mau tanya, apa saja yang sudah kalian pahami dari pelajaran ini? Kan tadi kan sudah kita kerjakan ya kan? Apa saja yang sudah kamu pahami? Mengenai apa saja? Apa Delia? Peraturan di sekolah ya kan? Sudah paham semua penjelasan yang tadi? Tadi kan sudah menjawab ya? Sudah menjawab kerja kelompok, sudah juga menjawab soal-soal masing-masing ya kan? Nah, sekarang Ibu mau mengingatkan sama kalian semua ya, kita harus taat terhadap peraturan di mana saja, bukan hanya di sekolah ataupun di rumah, tapi di mana saja ya, di lingkungan tempat tinggal juga seperti itu, ya kan? Kita harus patuh terhadap lingkungan. Kita harus mencerminkan sikap disiplin, ya, harus mencerminkan sikap disiplin, sikap toleransi, ya, sikap toleransi, sikap kebangsaan. Nah, ya, jadi kita harus mencerminkan itu sebagai warga negara Indonesia yang baik. Untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban, ya. Jadi Ibu minta kamu di rumah itu belajar baca bukunya mengenai Eja dengarkan Ibu nak, ya. Itu mengenai hak dan kewajiban. Hafiz, yuk Hafiz dengarkan Ibu Hafiz, ya. Di rumah dibaca-baca biar nanti saat kita belajar kamu tidak kebingungan lagi, ya kan? Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban, ya kan?